Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait filsafat pendidikan dalam program pendidikan karakter dalam mata kuliah filsafat pendidikan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilostri Margiani, NIM 20110111016, Prodi Pendidikan Agama Hindu, semester 2, kelas A, Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian filsafat pendidikan. Nah, membahas mengenai filsafat pendidikan tidak lepas dari pokok bahasan itu sendiri. Nah, filsafat itu sendiri memiliki arti yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang artinya kecintaan dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi, filsafat pendidikan dapat diartikan sebagai kecintaan akan kebijaksanaan. Namun, secara lengkap, filsafat dapat diartikan sebagai kajian mendalam yang dilakukan terhadap ilmu pengetahuan yang didasarkan atas kecintaan dan kebijaksanaan seseorang terhadap ilmu pengetahuan tersebut. Nah, jika diterapkan dalam pendidikan, maka lahirlah apa yang disebut dengan filsafat pendidikan, yang artinya adalah sebuah ilmu filsafat yang berfokus pada bidang pendidikan. Nah, filsafat pendidikan di sini membahas secara mendalam dan luas setiap bagian dari ilmu pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Baik, itu pengertian dari filsafat pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari pendidikan karakter. Nah, pengertian dari pendidikan karakter ini dapat dipahami tiap katanya secara terpisah. Nah, pendidikan merupakan pembelajaran keterampilan, kebiasaan, dan pengetahuan manusia dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Sedangkan karakter merupakan akumulasi watak, sifat, dan kepribadian individu yang mengarah pada keyakinan dan kebiasaannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pendidikan karakter dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mendidik dan memberdayakan potensi setiap individu guna membangun karakter pribadinya, sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Itu pengertian pendidikan karakter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari pendidikan karakter. Nah, kita sering mendengar generasi kita dan pelajar merupakan generasi penerus bangsa. Maka dari itu, bangsa ini memerlukan karakter yang baik di setiap individunya. Meskipun kata baik cukup abstrak, namun dapat disimpulkan karakter yang baik dapat menjadi sisi positif yang dimiliki setiap orang. Nah, dalam hal ini, pendidikan dapat mewujudkan karakter yang baik karena pendidikan karakter memiliki fungsi yang pertama, yaitu mengembangkan potensi dasar manusia. Nah, yang dimaksud di sini bertujuan agar setiap individu memiliki cara yang berpikir, berperilaku, dan berhati baik. Yang kedua, ada membangun dan memperkuat perilaku masyarakat. Yang dimaksud di sini yaitu masyarakat yang multikultural. Nah, dan yang ketiga yaitu membangun dan meningkatkan peradaban bangsa. Itu fungsi dari pendidikan karakter. Selanjutnya ada nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Nah, nilai-nilai nilai-nilai budaya yang berkarakter itu seperti apa? Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter sebagai prioritas untuk pengembangan penguatan pendidikan karakter. Dalam hal ini ada 5 nilai-nilai yang turut penting dalam pendidikan karakter,
Yang pertama yaitu religius, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong. Saya akan menjelaskan religius. Religius diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, serta menghargai perbedaan agama dan kepercayaan lainnya. Nah, nasionalis di sini ditunjukkan melalui apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, dan menghormati keragaman budaya, suku, ras, dan agama. Dan yang ketiga ada integritas. Integritas di sini meliputi sikap tanggung jawab, konsistensi, perilaku, dan perkataan berdasarkan kebenaran, menghargai martabat individu, dan memajukan keteladanan. Yang keempat ada mandiri. Nah, mandiri di sini menjadi pembelajar sepanjang hayat, mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Lalu yang kelima ada gotong royong. Nah, gotong royong di sini diharapkan peserta didik mampu menunjukkan sikap menghargai sesama, dapat bekerja sama, inklusif, saling tolong-menolong, memiliki rasa empati dan rasa solidaritas. Itu nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Nah, selanjutnya ada peran guru dalam pendidikan karakter. Bagaimana peran guru dalam pendidikan karakter? Nah, peran guru dalam pendidikan karakter bangsa di sekolah adalah sebagai model atau contoh bagi anak, sebagai pengajar dan pembimbing dalam pengalaman belajar dan pelajar atau yang disebut dengan learner. Nah, guru bukan hanya mendidik peserta didiknya agar berhasil di dalam bidang akademis, melainkan guru juga memberikan teladan atau contoh dari karakter yang baik, memiliki budaya perdamaian dan moral yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan manusia dan Tuhannya. Itu peran guru dalam pendidikan karakter. Nah, selanjutnya dan yang terakhir yaitu peran filsafat pendidikan dalam membentuk pendidikan karakter. Nah, peran dalam upaya membentuk karakter yang bermartabat, peran filsafat sangat penting karena filsafat pendidikan dapat menemukan banyak konsep maupun teori pendidikan yang dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan potensi kemanusiaan termasuk karakter dan wataknya. Filsafat pendidikan juga memberikan petunjuk dan arah untuk membangun pribadi yang baik sehingga menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi banyak orang. Baik, itu penjelasan saya mengenai filsafat pendidikan dalam program pendidikan karakter. Apabila ada salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya haturkan para mesat. Om Santi 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 Om.